Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video perdana ini saya ingin berbagi tentang kebenaran Islam yang banyak orang belum mengetahui. Siapa yang tidak tahu tentang Ka'bah atau Masjidil Haram? Saya yakin semua umat muslim di seluruh penjuru dunia mengetahui Ka'bah atau Masjidil Haram. Ka'bah adalah kiblat semua umat muslim di seluruh penjuru dunia, dimanapun mereka berada. Dan Ka'bah juga tempat kita semua umat Islam untuk melakukan tawaf dan sa'i saat kita menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Ka'bah berada di Masjidil Haram yang terletak di kota Mekah, Arab Saudi, yang posisinya dikelilingi oleh gunung. Masjidil Haram adalah tempat tersuci bagi umat Islam. Di sini saya akan membahas tentang letak Ka'bah yang berkaitan dengan Golden Ratio. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta membuat Ka'bah dan letak kiblat untuk kita semua umat muslim sujud tanpa rencana yang mengagumkan, bukan hanya bentuk strukturnya saja namun letak keberadaannya pun memiliki makna yang sangat penting bagi seluruh umat manusia di muka bumi, bukan hanya umat Islam. Sebelum itu kita harus tahu, apa itu Golden Ratio? Golden Ratio, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai rasio emas, merupakan sebuah angka yang sangat spesial dalam matematika. Golden Ratio adalah bilangan irasional yang nilainya mendekati 1, 6, 1, 8. Golden Ratio biasanya disimbolkan dengan huruf Yunani V. Angka ini sering muncul dalam konsep geometri, seni, arsitektur, hingga struktur tubuh manusia. Dilambangkan dengan angka 0, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan angka 1. Gambar di atas menggambarkan hubungan geometrik. Angka Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584. Angka Fibonacci memiliki satu sifat menarik. Jika Anda membagi satu angka dalam deret tersebut dengan angka sebelumnya, akan Anda dapatkan sebuah angka hasil pembagian yang besarnya sangat mendekati satu sama lain. Nyatanya, angka ini bernilai tetap setelah angka ke-13 dalam deret tersebut. Angka ini dikenal sebagai Golden Ratio, atau rasio emas. Golden Ratio sama dengan 1, 6, 1, 8. 233/144 sama dengan 1, 6, 1, 8. 377/233 sama dengan 1, 6, 1, 8. 610/377 sama dengan 1, 6, 1, 8. 987/610 sama dengan 1, 6, 1, 8. 1597/987 sama dengan 1, 6, 1, 8. Lalu apa hubungan Islam dengan Golden Ratio? Al-Quran memberi isyarat tentang hubungan antara kota Mekah dan Golden Ratio, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 96. Hubungan antara kota Mekah dan Golden Ratio jelas terukir dalam surah Ali Imran, bagian dari Al-Quran, ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Jumlah total semua huruf dari ayat ini adalah 47. Menghitung Golden Ratio dari total surat, kata Mekah tersirat, 47/1618 sama dengan 29. Terdapat 29 surat-surat dari awal sampai akhir kata. Jika hanya satu kata atau huruf yang hilang, rasio ini tidak pernah bisa dipakai. Dengan tanpa batas, kita telah melakukan proses yang sama yang kita laksanakan pada peta dunia dan menyaksikan koherensi mulia sejumlah surat yang mengungkapkan hubungan antara Mekah dan Golden Ratio. Itulah kekuasaan Allah yang maha besar yang menjadikan segala sesuatu di dunia ini adalah segala ketentuannya. Rasio emas pada Mekah dan Ka'bah. Pengukuran menggunakan rasio emas kompas yang juga dikenal sebagai Leonardo Kompas, membuktikan bahwa kota Mekah juga terletak di Golden Ratio Point of Saudi.
Sementara Ka'bah terletak di Mekah Golden Ratio City. Menurut perhitungan probabilitas, semua bukti ini tidak dapat terjadi secara kebetulan. Proporsi jarak antara Mekah, kutub utara dengan jarak antara Makkah, kutub selatan adalah persis 1,618, yang merupakan Golden Ratio. Selain itu, proporsi jarak antara kutub selatan dan Makkah dengan jarak antara kedua kutub adalah 1,618. Keajaiban belum selesai. The Golden Ratio Point of the World adalah di kota Mekah, menurut peta lintang dan bujur yang merupakan penentu umum manusia untuk lokasi. Proporsi jarak timur, barat Makkah adalah 1,618 unit. Selain itu, proporsi jarak dari Mekah ke garis titik balik matahari dari sisi barat, T dan perimeter garis lintang dunia pada saat itu juga mengejutkan sama dengan Golden Ratio 1,618. The Golden Ratio Point of the World selalu dalam batas kota Mekah, di dalam daerah suci yang meliputi Ka'bah. Menurut semua sistem pemetaan kilometrikal meskipun variasi kecil dalam perkiraan mereka, penemuan mengenai hubungan antara Golden Ratio, Mekah, Ka'bah dan Quran telah meningkat dari hari ke hari. Pada gambar itu menunjukkan bahwa pengukuran dengan rasio emas kompas yang juga dikenal sebagai kompas Leonardo, membuktikan bahwa kota Mekah terletak di Golden Ratio Point of Saudi, S. Sementara Ka'bah terletak di Mekah Golden Ratio City. Menurut perhitungan probabilitas, semua bukti ini tidak dapat insidental, terjadi secara kebetulan. Banyak sejarawan yang menggunakan ilmu Golden Ratio untuk membuahkan mahakarya yang menakjubkan, seperti halnya Phidias dengan patung Zeus di Olimpia pada abad ke-5, Plato dengan buku yang menjelaskan pentingnya Golden Ratio di setiap aspek arsitektur, Euclid cendekiawan matematika pada abad ke-3 SM, Leonardo da Pisa dia pernah mengatakan alam tampaknya diatur oleh rasio emas. Kesaktian rasio ini mendasari arsitektur bangunan zaman dahulu, khususnya di Yunani. Bentangan pilar dan tinggi Pantheon merupakan perbandingan hasil rasio emas. Yang paling mengejutkan lagi ternyata tubuh manusia juga memiliki struktur tubuh yang mengandung Golden Ratio, mulai dari DNA, paru-paru, jari, dahi, wajah, hingga seluruh tubuh. Anda akan melihat betapa hebat Allah dalam presentasi ini, dan ini menyajikan bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Semua ciptaan di alam semesta ini mengikuti rasio ilahi ini. Mari kita perhatikan jarak antara ujung jari dan siku. Jarak antara pergelangan tangan dan siku sama dengan 1,618. Jarak antara pusar dan bagian atas kepala. Jarak antara garis bahu dan bagian atas kepala sama dengan 1,618. Jarak antara pusar dan lutut. Jarak antara lutut dan ujung kaki sama dengan 1,618. Bahkan kaki Anda juga menunjukkan pi. Kaki memiliki beberapa proporsi berdasarkan garis pi, termasuk bagian tengah lengkungan kaki dan telapak kaki, bagian dasar garis dan ujung jempol kaki, bagian atas garis ujung dan bagian bawah jalur riwayat kaki. Jari-jari kita memiliki 3 ruas. Proporsi dari 2 bagian jari dengan panjang jalur riwayat juga menunjukkan rasio emas. Anda juga dapat melihat bahwa proporsi jari tengah terhadap jari kelingking merupakan rasio emas. Wajah manusia, total lebar 2 gigi depan pada rahang atas dibagi dengan tingginya menghasilkan rasio emas. Lebar gigi pertama dari tengah dibandingkan gigi kedua juga menghasilkan rasio emas. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Quran Surat Al-Infitar 7-8. Paru-paru. Salah satu fitur dari jaringan bronkia yang membentuk paru-paru adalah bentuknya yang asimetris. Sebagai contoh, tenggorokan terbagi menjadi 2 bronkus utama. Yang pertama panjang di sebelah kiri, dan yang kedua pendek di sebelah kanan. Percabangan asimetris ini terus berlanjut ke subdivisi berikutnya dari bronki. Itu dipastikan bahwa pada seluruh percabangan ini proporsi bronkus pendek ke panjang selalu 1/618.
Spiral, sebuah persegi panjang yang perbandingan panjang sisi-sisinya sama dengan rasio emas dikenal sebagai persegi panjang emas. Sebuah persegi panjang yang panjang dan lebarnya masing-masing berukuran 1, 6, 1, 8 dan 1 satuan panjang adalah persegi panjang emas. Mari kita letakkan sebuah bujur sangkar di sepanjang sisi lebar dari persegi panjang ini. Dan menggambar seperempat lingkaran yang menghubungkan dua sudut dari bujur sangkar ini. Kemudian, kita gambar satu bujur sangkar lagi, dan seperempat lingkaran N pada sisi yang selebihnya dan melakukan hal demikian pada seluruh persegi panjang yang ada pada persegi panjang utama. Jika Anda melakukan hal ini, pada akhirnya Anda akan mendapatkan sebuah spiral. Pakar keindahan asal Inggris William Carlton menjelaskan bagaimana orang-orang menyukai bentuk spiral, dan telah menggunakannya selama ribuan tahun. Ia menyatakan bahwa kita menyukai bentuk spiral, karena penglihatan kita dapat dengan mudah mengikuti bentuk tersebut. Spiral yang didasarkan pada rasio emas memiliki rancangan paling tak tertandingi yang dapat Anda temukan di alam. Sejumlah contoh pertama yang dapat kita berikan adalah susunan spiral pada bunga matahari. Bentuk-bentuk lengkung spiral ini senantiasa sama dan bentuk dasarnya tidak pernah berubah berapapun ukurannya. Tidak ada bentuk manapun dalam matematika yang memiliki sifat ini. Rasio emas pada DNA, molekul yang mengandung informasi tentang seluruh sifat-sifat fisik makhluk hidup juga telah diciptakan dalam bentuk yang didasarkan pada rasio emas. Molekul DNA, cetak biru kehidupan, didasarkan pada rasio emas. DNA tersusun atas dua rantai heliks tegak lurus yang saling berjalinan. Panjang lengkungan pada setiap R. Rantai heliks ini adalah 34 angstroms dan lebarnya 21 angstroms. 1 angstrom adalah 1/100 juta cm, 21 dan 34 adalah dua angka Fibonacci yang berurutan. Banyak rahasia Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita ketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh menuntut jalan ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mari bersama kita belajar mencari ilmu yang telah diturunkan oleh Sang Maha Kuasa Allah, agar menjadi penguat iman dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah kuatnya keimanan kita. Waalaikumsalam.